Tuhan itu gak bosan-bosannya. Dan terus dia mencari kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan udah mencintai seseorang, maka dia akan terus kejar. Kemanapun kita pergi dia akan kejar. Kalau Mazmur berkata apa? Aku ke sana, engkau ada. Aku di atas, engkau ada. Kemanapun dia ada. Saudara. Itu gak bisa. Ya, gak bisa terlepas. Saya dihubungi oleh sepasang muda-mudi yang akan menikah gitu saudara. Tapi ini ceritanya agak unik sedikit gitu saudara. Karena hubungannya ini kayak gini. Kayak anak Aurel sama anak Joel. Jadi pacarannya itu kalau Joel punya anak, Anak Joel sama anak Aurel. Berarti siapanya yang Joel sama Aurel kan sepupu kan. Istri saya sama Yem kakak adik kan. Jadi gitu ya, sepupu. Ini 2 pupu. Namanya 2 pupu. Nanti kalau cicitnya 3 pupu. Ya. Tapi bagi saya menarik gitu saudara. Kan 2 pupu gitu ya. Awalnya nggak disetujui dari pihak perempuannya. Karena pihak perempuan ini keluarganya kastanya lebih tinggi. Keluarga dokter. Dokter jantung, dokter bedah, dokter gigi, wah high semua gitu lah. Ya, keluarga cowok ini biasa. Tapi kemarin ketika dia tanya saya, Om kapan BPN-nya? Udah terbiasa, kapan bimbingan pranikahnya? Saya bilang nggak usah, kita simple aja, kita by Zoom aja. Enggak Om, saya mau datang Om. Ya mau datang boleh, bebas kan, dia di luar kota kan. Tapi saya tanya, gimana kok bisa terjadi gini? Ya Om, namanya kita saudara kan sering kumpul keluarga. Natal, Imlek, ya biasa aja. Ya cucu sama cucu gitu kan ya biasa aja ya. Ya saudara, gimana sih namanya saudara kan yang ngobrol biasa aja gitu. Tapi lama-lama Om, wah lama-lama kok di sininya ada tek di hatinya gitu. Oke, cuman mau menyatakan, kalau menyatakan sama wanita lain bukan keluarga kan gak ketemu lagi. Ya udah, kalau ini ditolak ketemu lagi kan nanti kan. Ya, tapi dia cerita tuh bagi saya, wow keren banget gitu. Akhirnya dia bilang ini, karena kuat di sininya Tuhan nyatakan itu cinta, ya. Lalu ketika dia menyatakan ya santai aja, dan wanitanya menyambut, gitu saudara. Udah, wah dari pihak keluarganya. Khususnya dari yang saya bilang kasta lebih tinggi, ini kan merasa nggak cocok gitu ya. Itu konsep kita gitu ya. Padahal yang namanya cinta itu saudara, itu nggak bisa. Dia mengalahkan segalanya. Akhirnya jadi. Ya, dan direstui semuanya, nanti beberapa bulan ke depan akan menikah saudara. Itulah yang saya sebut dengan yang namanya cinta. Ya, kalau Tuhan sudah mencintai kita saudara, kemanapun kita pergi pasti dia terobos. Betul? Saudara, saya hari-hari ini dipertunjukkan Tuhan sesuatu yang unik bagi saya. Ya, saya jalan pagi ya. Lalu saya ketemu saudara, ada seorang baby sister lagi dorong anak baby usia 1 bulan. Mau dijemur ya. Saya kalau ketemu baby ini, saudara yang 1 bulan ini, saudara tidur terus. Dijemur di matahari gimana pun triknya dia tetap tidur. Ya. Tapi ada satu lagi mbak-mbak juga dorong lansia. Jadi satunya usia 1 bulan, satunya usia 90 tahun. Yang baby didorong tidur, yang lansia didorong juga tidur. Unik bagi saya. Tuhan pertontonkan ini ya. Saya tanya, karena kan kita biasakan apapun yang ada di hadapan kita itu selalu buat kita. Ya, Tuhan kok bisa seperti ini ya. Baby ini baru 1 bulan ya dia gak bisa berbuat apa-apa ya. Hanya tidur dan tidur. Dijemur di matahari gitu panas pun tidur. Kita kan gak bisa kan pasti melek ya. Panas. Lansia ini juga sama. Didorong tidur sampai anaknya mesti pakai seat belt.
buat sendiri gitu loh. Kalau enggak bisa jatuh. Lagi dorong-dorong bisa jatuh, bisa mati gitu kan. Tuhan cuma nyatakan satu, itulah manusia kata Tuhan. Ya, mulai dari lahir sampai tua gini nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau bukan aku yang ngedrive hidupnya. Saudara, sama dengan hidup kita. Kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita ada, kita bisa bekerja, kita bisa aktivitas, kita bisa melakukan ini, kita bisa punya ide, ini. Percayalah, itu semua oleh Dia. Ya, bagi saya, wah keren banget ya. Ya, nah kan harusnya udah tua apa-apa ya sudahlah. Tuhan mau panggil lah cepet lah gitu ya. Ya, yang penting ketemu Tuhan, jangan lupa. Itu yang penting ya. Itu titiknya. Mati kalau nggak ketemu Tuhan ya rugi saudara. Mati ya udah, setiap kita pasti mati kok. Ya, Tuhan ingatkan hari-hari ini kepada saya bahwa apa? Hal yang paling berbahaya sekaligus dia sebagai satu anugerah yang besar, saudara. Yang Tuhan kasih buat kita yang namanya free will. Dengar, sudah free, sudah ada will dikasih kehendak bebas lagi. Saudara bisa merasakan enggak? Ya, Tuhan sedang bawa kita ini sebenarnya betul-betul bebas. Betul? Iya. Kalau saudara masih tertekan, berarti saudara masih terhilang di dalam. Anak bungsu itu terhilangnya di luar. Dia terhilang di luar. Dia minta warisan kepada orang tuanya, dia pergi foya-foya dengan pelacur. Wah, masih punya duit banyak, temannya banyak. Ya. Tapi sampai satu kondisi dia mau makan ampas babi pun nggak bisa, tidak diizinkan oleh pemiliknya. Di situ dia sadar. Saudara, di situ dia sadar. Kesadaran itu pun ingat, kalau kita bisa sadar, hidup ini hanya kasih karunia, itu anugerah loh. Kita nggak bisa sadar. Karena manusia tuh ya kotor. Ya, minggu kemarin dia bilang apa? Dari debu tanah, alias daki. Daki mau sombong apa? Daki mau sombongnya apa? Ya, itu anak yang bungsu. Dia sadar. Waduh, bapakku kaya raya. Pembantu bapakku aja makannya istimewa. Masa aku makan ampas babi aja gak bisa, saudara? Itu anugerah loh. Kalau kita bisa Tuhan bawa kondisi seperti anak bungsu, itu anugerah. Saudara jangan ngeluh. Wah kalau enggak begini, enggak dipepet Tuhan, saya enggak balik. Saudara bersyukur. Lewat apapun. Yang penting apa? Hati kita berbalik. Lewat kesehatan kita, lewat ekonomi kita, lewat hubungan suami kita, lewat anak-anak kita. Waduh kita nyerah. Tapi justru disitulah saudara akan lihat Tuhan. Itu satu sisi ya. Tapi di sisi yang lain saudara, ya bisa aja kita bertobat dalam kelimpahan. Petrus itu bertobatnya dalam kelimpahan. Ketika dapat ikan yang banyak 153 ekor besar-besar saudara, dia nggak fokus dengan ikan itu. Tapi apa? Dia fokus dengan Tuhan. Kok Tuhan, aku sudah menyangkal engkau 3 kali, engkau masih mencari aku. Itu anugerah. Itu anak bungsu. Tapi anak sulung, perhatikan. Anak sulung tuh hilangnya di dalam. Kenapa? Ketika adiknya pulang Bapak Ibu, papanya bikin pesta, kasih jubah yang baru, kasih sepatu yang baru, kasih cincin Bapak Ibu. Ya. Lalu dipestakan saudara besar-besaran, kenapa? Menyambut anak yang terhilang kembali. Saudara gimana kalau kita lihat ada saudara kita terhilang, lalu dia kembali kepada Tuhan. Saudara hati saudara suka cita Pak. Saudara ketemu seseorang yang hidupnya susah, tapi sekarang dia diberkati, saudara senang gak? Harusnya hati kita senang. Jangan iri. Wah dia sukses, ya lah KKN. Ya dia berhasil, ya lah backingnya belakangnya siapa gitu loh. Ada opo-oponya. Anak sulung itu dia terhilang di dalam. Kenapa? Waktu adiknya pulang papanya pesta dia gak terima. Enak aja. Saya juga bilang gitu ya. Enak aja dia. Saya dong yang harusnya diberkati. Saya dong yang udah melakukan ini. Enggak loh. Bapaknya ngomong sama anak sulung apa? Apa kepunyaanku milikmu. Kamu mau apapun bebas.
Saudara, kita mesti sadar ini. Ya, status kita di dalam ini saudara kaya. Kenapa? Karena Yesus di dalam kita. Status dulu, status kita sehat. Saudara mesti tahu tuh status kita. Ya, kalau kita nggak tahu status kita, wah kita akan menderita hidup di dunia ini. Betul? Menderita. Jadi ada yang terhilang di luar, ada yang terhilang di dalam. Ya, kita terhilang di mana? Jangan kita terhilangnya di dalam. Kenapa? Kita masih mengharapkan berkat dari Tuhan. Kita masih mengharapkan, loh Tuhan saya udah lakukan ini kok nggak terjadi apa-apa. Padahal saya ketemu dengan seseorang, ya saya nggak kenal dengan orang ini tadinya gitu ya. Lalu waktu ketemu itu lagi berendam soalnya kan ya, lagi berendam terapi gitu. Dia panggil saya, kok Toto? Panggilan saya kan Ato, nama kecilnya tuh si Ato gitu. Biasanya kalau anak-anak teen saya dulu panggilnya Koato. Kalau ini lebih dia, Toto. Nah, kalau orang Bangka bilang, Sin Mung Toto. Ya. Terima kasih banyak. Sin Mung Toto gitu. Saya bingung ya, ini laki-laki ya. Karena udah 30 tahun gak ketemu gitu, kurang lebih ya. Kamu siapa? Ya kita nanya dong, dia kenal kita gak kenal dia, kita tanya siapa. Saya si ini dia yang kenal. Si itu. Oh. Ternyata apa? Anak teen saya. Anak saya dulu kan pembina teens, dia ketuanya gitu. Jadi pembina nikahin ketua. Nikahin ketua teens. Oh, anak teens itu. Kenapa? Karena dulu dia ya usia belasan tahun, 15-16 gitu ya. Hidupnya susah, kurus, krempeng, hitam, hidup lagi. Kalau ke gereja aja pokoknya nggak meyakinkan, ya dipinggirkan lah selalu gitu. Sering nginep di gereja gitu ya. Pokoknya kalau pergi dibayarin terus ya hidupnya betul-betul susah gitu. Tapi kemarin dia posisinya sudah sukses. Ya, bukan hanya duitnya sukses, tubuhnya juga sukses. Makanya saya nggak kenal, dua tiga kali lipat dari dulu kan ceking, wah mantap. Anaknya juga gede juga gitu, istrinya juga gede ya. Betul-betul keluarga yang diberkati Tuhan. Tapi yang membuat saya kaget tuh cuma gini. Ya, saya tanya, berapa hari kamu nginep? Dia tinggal di Jakarta, ada di tempat Jakarta juga. 4 hari 3 malam. Wah, 2 kamar. Ngerti maksud saya ya? Wih, kok bisa seperti ini saudara? Ya, yaitu menikmati kebebasannya, kebablasan. Karena apa? Ya saya lihat di alam rohnya karena miskin kan. Orang yang miskin, orang hidupnya menderita, orang hidupnya susah, sekarang diberkati, udah. Bebas. Dia tanya saya, berapa malam? Semalam aja saya cukup. Sebenarnya saya buat terapi aja gitu loh. Dia 4 hari 3 malam 2 kamar loh. 2 kamar, berapa besar kan biayanya gitu. Tapi itu, karena orang bisa saudara kejebak dengan berkat. Sama dengan yang namanya kehendak bebas. Setiap kita Tuhan kasih kehendak bebas. Ya, harusnya kan kita enak. Waduh Tuhan, aku kan bukan robot ini. Tuhan, aku juga bukan malaikat. Padahal malaikat diciptakan lebih dahulu, tapi kita lebih istimewa loh. Karena nanti setiap kita akan menghakimi malaikat. Keren kan? Kenapa? Karena Tuhan kasih yang namanya free will, kehendak bebas. Tapi justru kehendak bebas yang Tuhan kasih buat kita ini, kita sering salah gunakan. Ya. Bebas tapi bablas. Mestinya kan kita ini bebas, tapi apa? Bener. Betul gak? Enak gitu. Hidupnya bebas banget, gak ada aturannya, pokoknya gak ada hukum-hukumnya, betul-betul dia bebas, dia merdeka. Tapi bener. Benar maksudnya apa? Ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Hidupnya dengan naluri roh. Ya, ketika Tuhan menciptakan manusia, pertama ya, bukan akeng ya. Ingat kata akeng. Bukan ya. Adam Bapak Ibu, Tuhan kasih perintah kan. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Kira-kira fair kan Tuhan ya? Semua pohon dalam taman boleh makan loh. Bapak Ibu ingat di Taman Eden saudara, Hawa bilang, Tuhan aku mau makan apel.
Nggak perlu dia petik lagi apelnya, saudara gitu, itu datang sendiri. Kenapa? Dalam kemuliaan. Ya, semuanya jadi hidup. Ya. Tapi perintah itu kan tidak didengar Hawa, karena Hawanya belum ada waktu itu. Hawanya dengarnya dari Adam. Say, semua pohon ini Tuhan bilang boleh kita makan, say. Tapi yang satu di tengah-tengah itu jangan ya. Kalau kamu makan, saya makan, kamu pasti mati. Pasti mati. Iblis aja putar balikan itu sekali-kali kamu tidak akan mati. Makanya ada konsep yang namanya reinkarnasi. Ya, kepercayaan-kepercayaan tertentu tidak makan sapi, misalnya tidak makan daging apa. Kenapa? Itu kepercayaan reinkarnasi. Enggak ada. Karena manusia hanya mati satu kali, setelah itu dihakimi. Ya, enggak ada proses reinkarnasi seperti itu, Bapak. Ya. Saudara, Hawa dengar darinya dari apa? Dari istri suaminya. Ketika dia digoda oleh ular itu. Ya, kata Syanet kalau Hawa orang Manado, udah habis ular itu. Udah dirica-rica ularnya. Itu bro. Tikus aja dirica-rica. Tapi bukan tikus got ya. Mereka tikus hutan gitu ya. Ya, kucing aja habis. Punya tetangga habis hutan tuh. Di mana? Di Kuali. Pemakan segalanya. Kenapa? Free will. Boleh kan? Makanya Paulus ngajarin kita, Pak, boleh kamu makan semuanya. Pertanyaannya sekarang apa? Berguna atau tidak? Itu penting. Makanya saya bilang free will ini bisa menjerumuskan kita, bisa membuat kita menikmati Tuhan. Bisa. Sama-sama dari Tuhan. Tapi tergantung bagaimana respon kita. Kita kembali kepada Hawa. Hawa ketika digoda kan menarik hatinya kan. Wow. Kenapa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Dengar para wanita. Ingat. Kalau engkau tidak mengalami Kristus secara pribadi, wah kutuk Hawa itu kuat dengan wanita. Karena banyak keinginannya, banyak kemauannya, mesti dituruti. Mulai dari kecil kelihatan loh. Mulai dari kecil kelihatan. Makanya saudara jadi orang tua kalau lihat anakmu, wah ini semua dia mau gitu. Betul-betul mesti didik dengan anugerah Tuhan, dengan kasih Tuhan. Kalau enggak, ngeri sekali. Oke, kita balik ke Hawa. Saudara lihat free will-nya yang Tuhan kasih. Ya, Hawa ambil. Kenapa Tuhan gak bikin gini aja? Waktu dia mau melangkah ke pohon tuh, tiba-tiba kakinya kaku. Atau waktu dia mau ambil buah itu, ini buahnya, waktu dia mau ambil, kan gak bisa. Bisa gak Tuhan bikin gitu? Bisa kan? Sampai Hawa sadar, oh iya ya, gak boleh. Kan belum terjadi. Lihat, Tuhan tidak lakukan itu. Padahal Tuhan tahu resikonya apa. Ketika Hawa makan buah itu dan dia akan kasih kepada Adam, saudara. Resikonya adalah apa? Bapak harus utus anaknya untuk menebus dosa itu. Resikonya besar gak? Kenapa kok gak di stop? Itulah free will. Ingat, kita bebas melakukan apapun. Ya, saya baru cek darah lagi Bapak Ibu, pasti ada tandanya ini. Ya, cek ya gula, cek semua gitu ya. Saya sudah makannya teratur loh. Udah kayaknya anti gula gitu. Tapi waktu dicek tetap angkanya pre gitu ya. Ya. Makan yang bener aja nggak jaminan, apalagi yang sembarangan. Ya. Kita jangan bilang, wah itu cuman angka apa. Jangan. Itu cuman angka kok, ngapain deg-degan gitu loh. Iya kita bilang itu angka. Tapi kan akan menjerumuskan kita. Lihat, Tuhan kasih free will. Buat Hawa. Sama dengan kita. Orang pertama saudara, yang membuat anaknya binasa terkutuk siapa? Adam dan Noah ya oke. Habis itu siapa? Nabi Nuh. Apa yang Nabi Nuh lakukan? Dia tanam pohon anggur
dia minum sendiri. Dia lupa bagi tetangga. Dia mabuk. Ya, gara-gara dia mabuk, anaknya terkutuk. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Harusnya kan nggak ada dong keluarga Ham terkutuk. Waktu kami belajar dulu itu dikatakan apa dari Afrika. Ham itu ya, Afrika itu keturunan Ham. Terkutuk. Kita cek aja sekarang negara Afrika. Ada berapa yang kaya raya? Ada ya kayak Afrika Selatan ya. Ya lumayan Nigeria, lumayan Kenya, lumayan. Tapi yang lain rata-rata. Kok Tuhan tahu kenapa kok dibiarkan aja? Itulah free will. Betul kan? Tuhan tahu. Ya. Nah, jangan ngerokok misalnya, jangan nge-vape. Ya sekarang kayaknya udah nggak malu-malu ya. Terbuka banget, Saudara. Boleh pakai yang apa aksesoris agama lah keren, tapi tetap aja gantungannya sini. Saya pikir USB. Dulu kan USB kan enggak. Tetap buat dua anak, saya bilang tetap aja deh gitu. Saya bilang udah umum sekali gitu, udah biasa sekali gitu. Padahal kan jelas, itulah free will, itulah hak, kebebasan yang Tuhan kasih buat kita. Supaya apa? Sebenarnya lewat free will itu Tuhan mau nih, kamu ini istimewa loh, kamu ini bukan robot. Robot kan nggak punya free will, robot itu kan ngikutin sistem yang sudah dibikin kan, betul nggak? Kayak mobil-mobil kita sekarang, coba, ya semuanya sistem komputer kan. Saya ke bengkel depan aja, oh Pak nanti ini mesti diperbaiki komputernya mesti di set ulang Pak. Kalau enggak dia akan bunyi tut. Nah gitu, set. Jadi nggak ada montir yang jago sekarang kok. Yang dulu autodidak jago kan, dia langsung tahu diperbaiki. Sekarang kan sistem komputer balikin ke komputer, sama. Ya, Tuhan kasih free will, Tuhan mau berdinamika dengan kita, Tuhan mau kreativitasnya tuh keluar dari hidup kita. Tapi apa? Kita terkotak saat ini. Dengan apa? Ya, ChatGPT, lalu AI. Ya, AI itu dari setan. Saya berani katakan gitu, Saudara. Iya. Kenapa? Semua orang sudah mengarahnya ke sana. Iya, betul, banyak pertolongan. Tapi tahu enggak? Kita sedang digiring untuk apa? Ke satu pemerintahan nantinya. Hanya satu. Digiring. Orang mau tidak mau. Makanya sekarang kan lagi ya seorang komjen bilang apa? Ayo siap-siap kita untuk apa? Untuk persiapan nanti kita mengalami krisis 1 minggu listrik mati. Oh ya, 1 minggu, 1 hari mati aja kita udah pusing. 1 minggu gimana? Ayo siapin uang cash. Siapin beras minimal buat seminggu. Siapin sayur. Kalau saya ada jantung pisang. Kalau jantung nggak ada daun pisang. Ada batang pisang tuh bagus loh. Kita aja nggak ngerti ya. Saya lihat di Amerika itu teman saya nunjukin nih, batang pisang aja harganya berapa puluh dolar. Batang pisang doang cuma sedikit doang gitu loh. Ya, mahal sekali gitu Saudara. Ya. Belanda sudah mulai simulasi. Simulasi gimana kalau terjadi krisis 1 minggu gitu Saudara. Oke, silakan aja kita dengar itu. Tapi apa? Hati kita nggak usah takut. Nggak usah takut. Ya. Hidup kita tuh bukan mikir hal-hal lahiriah seperti itu dong. Tapi bagaimana kita masuk dalam kehendak Tuhan. Berapa hari yang lalu saya ketika bangun tidur buka jendela, buka hordeng Saudara, saya lihat ada pisang yang udah matang. Kelihatan kan, wow udah kuning. Bisa kuning itu langsung saya tebang. Cuman hujan hari itu. Jadi gak bisa. Besoknya saya bilang, Yan tebangnya, hujan juga. Gak bisa. Tebanglah di hari ketiga. Saya tahu tebang hari ketiga, hampir 1 sisir yang atas, ludes. Kenapa? Berbagi kasih sama burung kutilang.
habis loh. Yang berapa habisnya? Hampir habis Pak, satu sisir yang matang ini. Saudara. Saya lihat lagi hujan-hujannya 3 burung kutilang gitu, dia lagi asik. Tuhan cuma ngomong sama saya gini, lihat. Burung aja aku pelihara. Betul gak? Apalagi kamu. Kekasihku. Orang yang aku cintai, orang yang aku kasih free will, aku kasih kebebasan. Tahu apa? Engkau melakukan bebas. Lihat, Nuh mabuk membuat anaknya terkutuk sampai saat ini. Lot. Orang kedua Lot. Lot itu gara-gara apa? Doa syafaat pamannya. Abraham. Bagus kan doa syafaat kok. Perlu. Tapi kita nggak melihat efeknya apa. Lewat doa syafaat Abraham. Betul Lot dan kedua anaknya dan istrinya kan harusnya keluar. Mereka bisa keluar kan. Dibawa oleh malaikat kan. Tapi istrinya jadi tiang garam. Ada tahu? Lot tinggal sama 2 anak gadisnya. Di gua itu papanya dikasih mabuk. Untuk apa? Anaknya bisa tidur. Kepada papanya. Apa? Untuk meneruskan garis keturunannya. Lahir apa? Generasi Moab dan generasi Amon. Jadi musuh sampai saat ini dengan Israel. Kok Tuhan gak stopin? Itulah free will. Itulah kehendak bebas. Sekarang kita mau menggunakannya itu buat apa? Buat kita menyatu dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan free will itu. Atau aku mau bebas, terserah aku. Ada resikonya. Resikonya besar. Yudas. Yudas posisinya apa? Di komunitasnya Yesus. Bendahara. Tuh. Yesus tahu dari awal, kalau Yohanes berkata dari awal dia gak percaya, Yesus tahu kan. Tapi kok dipercaya? Itu kan free will. Dia tahu Yudas kan gak benar nih. Kok dia gak stopin? Coba saudara lihat. Ini kan muridnya. Dia cintai juga Yudas kan. Tapi kok dia gak stopin? Yudas mau ambil uang, hatinya dibengkokin, dilurusin pokoknya gitu. Maksudnya dibenerin gitu. Nah, harusnya bisa kan. Tapi kok gak? Itulah namanya free will. Hari ini semua kita termasuk saya, Tuhan mau kita lepaskan free will kita menyatu dengan Tuhan. Injil Matius coba kita lihat. Injil Matius pasal 26, kita mulai baca ayat 38. Injil Matius pasal 26 ayat 38. Ya kita baca bersama-sama. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lanjut ayat 40. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Saudara, lewat ayat ini mengingatkan kita, perkara terbesar yang Tuhan lakukan buat kita bukan di kayu salib di Golgota, bukan. Ingat ini, bukan itu. Percuma ada Golgota, percuma ada kematian,
Kalau Yesus tidak menyerahkan free will-nya kepada Bapaknya, nggak ada artinya. Berarti dia naik di atas kayu salib atas kehendaknya sendiri. Tapi ini enggak. Ini yang paling sulit. Makanya dia bilang apa? Hatiku sedih, mau mati rasanya. Gak mudah, dia bilang ini gak mudah. Tapi yuk kita makan sama-sama, saya mau makan juga. Tuhan aku punya kehendaknya banyak, ini. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, lepaskan. Lepaskan. Barang siapa pertahankan nyawanya, dia kehilangan. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, Tuhan bilang, dia mendapatkan. Cara Tuhan itu begitu. Cara kerja Tuhan itu saudara, dinamika Tuhan itu gak sama dengan dunia. Ya kalau dunia kan pertahankan yuk. Pertahankan hakmu. Ayo. Saya difotoin oleh bagian kebersihan sampah dari satu warga. Banyak gitu. Pak, ini nggak bisa pakai mobil RW. Ini masih pakai Amrol. Tahu ya Amrol yang besi itu yang ditarik gitu. Mesti bayar gitu. Ya udah saya kirim ke warganya gitu loh. Wah warganya langsung komplain. Pak, saya bayar IKK loh. Apa bedanya sampah sedikit sama sampah banyak? Ya beda lah dong Pak. Ya kan, sampah satu plastik sama sampah satu truk ya beda kan. Gitu. Saya aja bilang, saya kalau tebang pohon aja tuh juga diminta ya wajar lah saya bilang gitu. Oh dia tulis panjang lebar, mana hak saya gitu. Ya udahlah saya nggak mau panjang lebar, udah saya yang bayar. Kenapa? Orang mempertahankan hak. Sama dengan. Betul kan? Ada seorang anak remaja berkata, Om minusnya udah berapa Om? Ya seginilah gitu loh. Oh ada silinder nggak? Ada sedikit itu ya. Kenapa Om bisa pakai kacamata? Ya Om dulu bandelnya kutu buku. Karena Om mau kelihatan pinter pada bodoh. Mau kelihatan prestasi kan. Jadi belajar terus teman-teman boleh nonton TV. Padahal di sekolah kitab teman-teman bebas nonton TV. Saya enggak, belajar terus. Cuman Om belajarnya salah sampai tidur. Oh gitu ya Om. Iya. Terus saya gimana Om? Ya, saya mana tahu kamu gimana. Udah kamu cek aja nanti di optik. Dia bilang cek. Kemungkinan ada silinder. Karena dia udah mulai bayang-bayang. Lalu saya tanya aktivitas kamu apa? Ya Om, main handphone. Nah, ini main handphone. Terus. Ya, tidur sampai jam 1, jam 2 handphone terus. Rusak mata. Coba, Tuhan kan tahu nih, rusak. Di stop aja kan. Ya. Waktu anak kita mau main handphone, tiba-tiba tak mati. Tak error. Kok enggak? Free will. Free will. Free will yang Tuhan kasih buat kita itu sebagai anugerah. Tapi kalau kita nyambutnya apa? Oh aku bebas, oh ikut Tuhan enak sekarang ya. Udah gak ada aturan mau ikut ini, gak ikut juga gak apa-apa bebas. Enggak. Orang kalau dalam percintaan tuh gak seperti itu mau hitungannya. Jelas gak? Saya bebas, saya gak ada aturan, tapi apa? Disiplin saya tetap ada. Tetap. Kenapa? Itu kan cinta. Yang tadi pasangan yang 2 pupu tadi itu kan. Ya, ceweknya lebih tua dari dia gitu. Tapi dia bilang, wah enak ya Om ya berdinamika sekarang ya. Cowoknya ini kayak masih childish gitu loh, masih kekanak-kanakan. Nanti ngambek lah inilah ya. Ya, sang ceweknya yang iniin. Saya bilang ya nggak bisa. Karena cewek itu nggak usah diajarin aja sudah ada kutuk hawanya. Adam juga ada kutuk Adam, tapi kutuk Hawa kan kuat sekali, maunya ngatur. Ya saya tegur langsung aja, ini kan kita persekutuan ya, bersekutu sama-sama. Bilang nggak bisa. Ya Om kata cowoknya, saya mau beli baju, saya naksir yang ini. Tapi dia naksir yang itu. Terus ya saya ikutin dia Om. Tapi kamu enak gak pakainya? Nggak enak, ya nggak bisa. Yang ceweknya bilang ini, tapi Om tuh lebih bagus Om. Saya mau cari yang lebih bagus. Ya bagus menurut mata lo. Menurut Hawa juga bagus. Bahwa pengetahuan baik dan jahat itu kan enak kok. Bisa jadi seperti Allah kan. Jangan. Tapi bagus loh.
Kita ngobrol-ngobrol hampir 2 jam ya lewat Zoom itu nggak terasa. Gitu. Kenapa? Karena mereka juga menyambut. Mereka bilang udah ini hidupnya seperti ini. Ya, seorang perempuan tuh nggak usah diajarin taat dan tunduk kepada suami, enggak. Apa dengan aliran cinta itu otomatis. Tapi kalau dengan hukum nggak bisa, stres. Ada seorang istri berkata, gimana Pak saya bisa tunduk kepada suami begini? Kalau suaminya kayak mode begini saya bisa Pak? Ya nggak bisa dong pilih begitu, nggak bisa. Apa? Hukum tak tunduk itu udah dari hati. Dari hati yang mencintai, yang mengasihi, sama seperti anak. Anak yang mencintai orang tuanya, mengasihi orang tuanya bukan karena hukum, bukan balas budi. Enggak. Jangan. Tapi apa? Dari cinta kita kepada Tuhan itu mengalir. Saudara, lewat ayat ini saudara, sampai 2 kali Yesus berdoa kepada Bapaknya. Bilang apa? Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku. Kehendakmu yang jadi. Inilah perkara yang terbesar yang Yesus lakukan buat kita. Apa? Dia rela menyerahkan free will-nya kepada Bapa di surga. Sama seperti kita. Kalau kita tidak merela menyerahkan free will kita nggak akan bisa menyatu kepada Tuhan. Kita nggak akan bisa tahu kehendak Tuhan itu gimana, kita bingung. Tapi kalau kita serahkan free will kita, otomatis kok. Oh, kita nggak usah tanya lagi, ini kehendak Tuhan, apa kehendakku, apa kehendak setan, enggak. Otomatis yang keluarnya itu adalah apa kehendak Tuhan. Justru kita menikmati, enak ya ikut Tuhan ya. Saudara, seluruh agama di dunia, termasuk agama Kristen, semuanya ada hukumnya. Semuanya ada aturannya. Betul gak? Untuk apa? Untuk mencapai kepada Tuhan. Enggak, kalau kita enggak. Kita bebas. Karena apa? Karena Tuhan kita, Dia kasih kebebasan buat kita apa? Untuk kita menikmati Dia. Tapi apa? Serahkan aja. Tuhan aku enggak sanggup. Aku enggak mampu Tuhan. Anak-anak muda, ya. Jangan ya ini kan aku lagi libur, Mak. Wah main handphone non-stop ya, lupa makan, lupa ke toilet dan sebagainya gitu. Ya banyak efeknya nanti kan. Masa harus sampai Tuhan pojokin dengan ada efek sakit penyakit, dengan efek misalnya ekonomi, baru kita sadar. Jangan. Justru hari ini kita sadar. Ya Tuhan, aku masih pakai free will yang Tuhan kasih semau-maunya aku. Sekehendak aku makan bebas. Mau apa aja bebas gitu. Masih muda kok. Tapi enggak. Seorang dokter berkata, pasien saya Pak sekarang justru banyak anak-anak remaja. Yang gagal ginjal, yang diabetes. Enggak mengenal usia loh. Kita berpikir di atas 40, di atas 50, enggak. Anak-anak remaja banyak yang gagal ginjal saat ini. Kenapa? Karena pola hidup. Makan, minum sembarangan. Kan bebas. Tersedia. Hari ini enggak. Kalau Tuhan berkata, Bapa, kalau boleh jangan berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku. Kehendakmu lah yang jadi. Inilah doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita juga kan. Biar kehendak di surga, di bumi seperti di surga. Itu yang Tuhan mau. Di rumah kita, tapi seperti di surga. Kok ada ya keadaan seperti ini ya. Di tempat ini kok seperti di surga ya, kok enak ya. Apa? Tuhan bisa ajarin kita bisa menikmati cinta kita yang dari daki tadi. Kok aku dicintai Tuhan ya. Daki aja dicintai Tuhan. Dipercayakan Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mau serahkan free willku kepadamu sepenuhnya. Mari kita bagi berdiri sama-sama yuk. Nanti Bro Matius tutup kita dalam doa.